Menekan angka kemiskinan merupakan bagian tak terpisahkan dari tujuan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tujuan tersebut termuat dalam Astacita yang dikumandangkan dalam kampanye saat menjadi calon presiden dan wakil presiden. Saat ini Astacita tersebut menjadi pedoman kinerja mereka dalam menjalankan pemerintahannya kurun 5 tahun ke depan. Berikut merupakan kegiatan yang dilakukan Presiden Prabowo dan Gibran yang terkait dengan penekanan tingkat kemiskinan, pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Konsep ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang harus dilakukan adalah inklusif, berkeadilan, berbasis kemandirian, berorientasi pada kesejahteraan rakyat, dan berlandaskan keberlanjutan. Pemerintah mempunyai keyakinan bahwa teknologi digital memiliki peran penting dalam menekan angka kemiskinan dengan meningkatkan akses terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan pelayanan keuangan. Berikut adalah beberapa manfaat utama teknologi digital dalam upaya mengurangi kemiskinan. Yang pertama, peluang kerja dan wirausaha. Platform digital seperti e-commerce, freelance, dan dropshipping memungkinkan individu terutama di daerah terpencil untuk memperoleh penghasilan tanpa harus bergantung pada pekerjaan formal. Ekonomi digital seperti ojek online dan pekerjaan lepas membantu mereka yang kesulitan mendapat pekerjaan tetap. Yang kedua, akses ke pendidikan dan keterampilan. E-learning dan kursus daring membantu masyarakat memperoleh keterampilan baru tanpa biaya mahal, meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja. Teknologi digital juga memungkinkan pembelajaran vokasional dan pelatihan berbasis keterampilan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat miskin. Yang ketiga, inklusi keuangan. Fintech dan mobile banking memungkinkan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke perbankan untuk menabung, mendapatkan pinjaman mikro, dan mengelola keuangan mereka lebih baik. Crowdfunding dan pinjaman peer-to-peer atau P2P membantu usaha kecil mendapatkan modal tanpa harus melalui lembaga keuangan tradisional. Yang keempat, efisiensi dan produktivitas di sektor pertanian dan UMKM. Aplikasi pertanian digital memberikan akses informasi cuaca agar harga pasar dan teknik bercocok tanam yang lebih baik kepada petani kecil. Digitalisasi UMKM melalui marketplace online membantu mereka memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pendapatan. Kelima, akses terhadap layanan kesehatan, telemedicine, dan aplikasi kesehatan memungkinkan masyarakat miskin mendapatkan layanan medis tanpa harus bepergian jauh atau mengeluarkan biaya besar. Digitalisasi data kesehatan membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan medis dengan lebih efektif. Teknologi digital membuka banyak peluang bagi rakyat miskin untuk meningkatkan penghasilan melalui e-commerce,
freelance, dan dropshipping. Berikut adalah contoh-contoh nyata dari masing-masing kategori. Yang pertama, e-commerce, berjualan online tanpa toko fisik. Contoh, seorang ibu rumah tangga di desa menjual kerajinan tangan seperti tas anyaman melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, atau Facebook Marketplace. Sebelum ada e-commerce, ia hanya bisa menjual ke pasar lokal dengan pelanggan yang terbatas. Dengan platform digital, ia bisa menjangkau pembeli dari berbagai kota tanpa harus memiliki toko fisik. Pengiriman barang bisa dilakukan melalui layanan ekspedisi yang tersedia. Yang kedua, freelance, bekerja online tanpa modal besar. Contoh, seorang pemuda lulusan SMA dari keluarga kurang mampu menawarkan jasa desain grafis di Fiverr, kemudian Upwork, atau Seribu. Ia hanya memerlukan komputer atau smartphone untuk membuat desain sederhana seperti logo atau poster. Klien dari dalam dan luar negeri bisa membayar jasanya tanpa harus bertemu langsung. Dengan latihan dan pengalaman, ia bisa meningkatkan tarif jasanya dan mendapatkan penghasilan lebih baik. Yang ketiga, dropshipping, berjualan tanpa stok barang. Contoh, seorang pemuda yang tidak memiliki modal besar ingin berjualan pakaian secara online melalui TikTok Shop atau Instagram dengan sistem dropshipping. Ia memilih supplier dari Alibaba, Shopee, atau supplier lokal yang menawarkan dropshipping. Ketika ada pembeli, ia hanya meneruskan pesanan ke supplier yang akan mengirimkan barang langsung ke pelanggan, tanpa harus menyetok barang atau menyewa gudang. Ia bisa mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga supplier. Yang keempat, ojek online, penghasilan harian tanpa pendidikan tinggi. Contoh, seorang buruh pabrik di PHK dan kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap. Dengan motor miliknya, ia bergabung sebagai pengemudi Gojek atau Grab. Tanpa perlu pendidikan tinggi, ia bisa langsung bekerja dan mendapatkan penghasilan harian. Selain mengantar penumpang, ia bisa menerima pesanan makanan, GoFood atau GrabFood, dan paket GoSend atau Grab Express untuk menambah penghasilan. Dengan jam kerja fleksibel, ia tetap bisa mencari peluang usaha lainnya. Yang kelima, pekerjaan lepas, menjual jasa sesuai keahlian. Contoh, seorang ibu rumah tangga yang memiliki keterampilan menjahit tetapi tidak memiliki modal untuk membuka toko sendiri, bergabung dengan freelancer atau Fiverr untuk menawarkan jasa pembuatan baju dan perbaikan pakaian. Ia mendapatkan pelanggan dari platform digital tanpa harus memiliki toko fisik. Dengan sistem pembayaran online, ia tidak perlu khawatir soal transaksi. Ia bisa mengatur waktu kerja sesuai kebutuhan keluarga. Yang keenam, pekerjaan lepas di sektor bangunan. Contoh, seorang tukang bangunan yang sering kesulitan mendapatkan proyek tetap menggunakan aplikasi seperti tukang.com atau sejasa.com. Ia mendaftar sebagai penyedia jasa renovasi rumah atau perbaikan kecil. Dengan platform ini, pelanggan lebih mudah menemukan jasanya dibandingkan hanya mengandalkan rekomendasi mulut ke mulut. Ia bisa bekerja sesuai dengan pesanan tanpa harus terikat pada satu perusahaan.